Aku pulang, Ayah. Anan, anak kesayanganku. Akhirnya ayah menantikanmu kembali. Ayo. Duduk dulu. Nah, bagaimana perkembanganmu di luar negeri? Tidak perlu ditanya lagi. Aku adalah dokter termuda di MITA dalam bidang ekonomi dan juga dokter ganda dalam ilmu pengetahuan. Oh iya, mereka orang-orang asing itu melihat aku akan kembali ke negara, bahkan berlutut memohon agar aku tidak pergi. Pantas saja kau anak Lucian. Seperti pepatah ombak yang lebih mudah mendorong yang tua, sekarang kamu telah kembali setelah menyelesaikan studimu. Mulai sekarang seluruh grup Lu akan diserahkan padamu. Meskipun pengalamanku cukup mencolok, tapi bagaimanapun aku selalu di luar negeri, aku tidak mengerti tentang perusahaan. Jadi aku ingin mulai dari bawah. Setelah aku cukup memahami perusahaan, baru aku akan mengambil alih posisimu. Tidak sombong dan tidak terburu-buru. Begitulah gaya keluarga kita. Lu katakan. Departemen mana yang ingin kamu masuki duluan? Pendapatan grup bergantung pada berapa banyak barang yang terjual. Jadi aku ingin masuk ke departemen penjualan dulu. Departemen penjualan, baiklah. Maka kamu bisa masuk ke divisi penjualan pertama dulu. Sisi personalia akan aku atur nanti. Dan informasi pribadimu akan disembunyikan. Terima kasih, Ayah. Kebetulan besok malam ada acara tahunan perusahaan. Nanti kamu bisa berkenalan dulu dengan Kepala Grup Wu dari divisi penjualan pertama. Dia adalah juara penjualan tahun ini. Dan telah menciptakan banyak nilai untuk perusahaan. Lalu bonus akhir tahunnya akan aku serahkan olehmu, Nak. Baik. Ayolah biar ayah ambil foto. Dan posting di media sosial. Bahwa besok di acara tahunan akan ada pemain besar misterius. Memberikan hadiah mobil mewah. Baik. Selain mobil ini, aku juga sudah menyiapkan 2 hadiah lain untuk perusahaan. Apa ini? USB drive ini sangat hebat. Dengan ini, grup kita bisa memimpin dunia di dalam ini. Ada di dunia ini sistem teknologi AI tercanggih. Dan ku dengar dana grup sedang ketat. Jadi, kontrak investasi 10 miliar ini juga sedikit hadiah dari putriku. Aku akan menginvestasikan semuanya ke grup untuk memperluas departemen penjualan. An-anku sudah besar. Sudah tahu membawa pulang sesuatu untuk keluarga. Tentu saja. Hei, Ketua Chen. kamu juga datang ke acara tahunan. Ya, Lumayan tepat waktu. sebenarnya tadi aku di dalam membantu persiapan. Sekarang keluar untuk menghirup udara segar. Ah, siau-siau. Masa magangmu hampir selesai ya? Ya, minggu depan sudah. Siau-siau, aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Dari semua peserta magang ini, hanya satu yang bisa tetap di grup Lu. Tidak ada cara lain, bakat dan posisi. Persaingannya terlalu ketat. Ketua Chen, aku akan berusaha. Berusaha buat apa? Tim penjualan satu, aku yang berkuasa. Siau-siau. Ketua Chen, bukan kamu. Jangan begitu, jangan begitu. Kita semua sudah dewasa. Mari kita bicara terbuka. Kalau kamu mau menemani aku semalam, aku akan memberikan satu-satunya posisi ini. Kepadamu bagaimana? Ketua Chen, lepaskan aku. Berani-beraninya menggoda rekan kerja di siang bolong. Sejak kapan grup Lu punya orang seperti ini? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih. Kamu juga dari tim penjualan satu, berarti kita satu departemen. Kamu tidak punya mata. Tidak lihat ada orang di sekitar sini? Jas ini harganya puluhan ribu. Sekarang kotor, bagaimana kamu mau ganti? Chen Wurong, kamu ketua tim penjualan satu ya, salam kenal. Aku rekan baru di tim penjualan satu. Kamu dari tim penjualan satu. Ya, baru bergabung. Baru datang, kenapa pura-pura? Aku adalah raja dari tim penjualan satu. Kamu tidak tahu berani sekali mengendarai mobil untuk menakutiku. Percaya tidak percaya, aku bisa langsung memecatmu sekarang. Kamu berani memukulku. Aku memang memukulmu. Tanyakan saja ke tim penjualan satu, di grup Lu penjual dipukul oleh juara penjualan. Ini budaya perusahaan. Tim penjualan satu kalian memang seperti ini kebiasaannya. Ya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hari ini aku harus membuatmu tahu.
Siapa yang berkuasa di tim penjualan 1? Cukup Kepala Chen, hari ini adalah acara tahunan. Banyak kolega yang datang dan pergi, tidak baik dilihat, jangan pukul dia lagi. Lu Yuan. Baru datang hari pertama, sudah berani melawanku. Masih tidak mau mengaku salah. Aku mengaku salah, yang seharusnya mengaku salah adalah kamu. Kamu tunggu saja. Halo Huan. Tim penjualan 1 baru kedatangan karyawan baru. Baru datang hari pertama, sudah tidak patuh, luangkan waktu. Segera keluarkan dia dari sistem karyawan. Chen Wurong, kamu gila ya? Sebentar lagi acara tahunan, siapa yang sempat mengurus laporan pemecatanmu? Tolong bantu saja. Kita lewat jalur cepat. Tidak melalui prosedur normal. Wanita inilah. Baru datang hari pertama, sudah tidak mendengarkan arahan atasan. Hari ini harus memecatnya. Lu Yuan ya? Aku cari dulu. Jangan kira keluar dari grup Lu sudah selesai. Aku akan menggunakan semua hubungan. Membuat seluruh Jiang Cheng memblokirmu. Membuatmu bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan. Tidak benar, di sistem memang ada dia. Tapi tidak ada data apapun. Mungkin dia diatur oleh bos besar mana. Kalau benar dikirim untuk mempercantik diri, informasinya seharusnya lebih lengkap. Wajahnya ini. Mungkin bukan selingkuhan pemimpin manapun. Kalau tidak, bagaimana bisa sikapnya begitu arogan? Tapi tenang. Latar belakang sekuat apapun tidak lebih kuat dari aku. Kamu makan apa sampai berani sekali? Berani melawan Kepala Chen, juara penjualan tahunan kami. Dan berpakaian begitu mencolok. Kamu ingin menggoda siapa di acara tahunan ini? Kenapa budaya di grup Lu seperti ini? Tapi sekarang aku belum bisa membuka identitasku. Siapa sih yang disebut nyonya berlapis emas ini? Aku baru saja bergabung. Pastinya karyawanmu sistemnya belum diperbarui. Omong kosong, kamu berani meragukan profesionalisme departemen HR kami. Kamu sudah resmi bergabung. Kenapa pagi ini kamu tidak absen? Aku baru saja menyelesaikan proses bergabung dan langsung datang, belum sempat. Berarti kamu terlambat. Kalau kamu lebih lambat lagi, aku akan menganggapmu mangkir. Aku. Tunggu. Mobil ini milikmu. Ya, ini hadiah akhir tahun perusahaan. Kenapa ada di tanganmu? Aku dengar. Mobil ini seharusnya diberikan ke juara penjualan tahunan. Cepat katakan hadiah akhir tahun perusahaan. Kenapa diberikan kepadamu? Karena ini memang milikku. Omong kosong wanita ini. Karyawan baru. Berani mengambil hadiah akhir tahun dari tangan juara penjualan. Apa maksudmu mengambil milikmu itu memang? Diam, yang paling aku benci adalah kalian yang tidak punya pekerjaan. Hanya tahu mencari perlindungan dari orang tua. Kapten Sang, kemarilah, aku ada masalah. Bantu aku menanganinya baik. Tampaknya kamu punya koneksi yang kuat. Seberapa kuat pun tidak akan lebih kuat dariku. Kamu tunggu saja. Ketua Chen, ada apa, butuh bantuanku? Bantu aku hancurkan mobil ini, mobil bagus, seperti ini dihancurkan. Ini karyawan baru yang pertama kali bergabung. Tidak mendengarkan perkataanku saja, sudah cukup berani menabrakku dengan mobil. Han Kirken. Ini hadiah acara tahunan, tidak boleh dihancurkan. Ini hadiah acara tahunan, hancurkan. Mobil ini memang diberikan kepadaku. Apapun yang terjadi, aku yang bertanggung jawab. Baik. Kamu berani. Kamu berani melawanku, ya semakin kamu melarangku menghancurkan. Aku akan menghancurkannya untukmu, minggir. Lepaskan ban-ban ini juga. Kamu lihat sendiri, lihat baik-baik. Aku adalah karyawan tetap grup Lu. Ketua Chen ini tidak palsu. Kontrak bergabungnya memang dibuat dengan baik. Benar-benar mirip seperti aslinya. Tim leader Chen ini palsu ya. Meskipun asli. Tetap saja dia masuk lewat jalur belakang. Kamu berani merobek surat pengangkatan saya. Kalau tidak, biar wanita seperti kamu masuk ke acara tahunan dan mengacaukan ketertiban acara tahunan perusahaan. Yang saya pegang ini asli. Chen Wurong, saya lihat dia sangat ingin masuk ke acara tahunan. Mungkin tujuannya tidak hanya sekedar mencari dukungan. Ada benarnya juga, cepat katakan. Apa tujuan sebenarnya kamu menyusup ke acara tahunan perusahaan? Saya adalah karyawan grup Lu. Saya berhak mengikuti acara tahunan. Tidak mau bicara. Tidak mau bicara, ya kalau begitu saya yang akan bertindak dan menggeledah kamu. Tidak boleh, kamu tidak berhak menggeledahnya. Pergi sana.
Saya heran bagaimana dia bisa membuat surat pengangkatan yang mirip seperti aslinya. Kalian berdua pasti bekerja sama. Entah mata-mata dari perusahaan pesaing atau penipu bisnis profesional yang ingin mencuri rahasia bisnis grup Lu ya. Tidak, saya sama sekali tidak mengenalnya. Kamu anggap saya bodoh ya? Kamu bilang tidak kenal ya, berarti tidak kenal Wei Xiao Xiao. Saya kira kamu gadis yang baik dan polos. Ternyata kamu juga orang jahat. Kalian gagal mencuri rahasia perusahaan. Hari ini, saya akan menjadikan kamu contoh. Chen Wurong, saya adalah pewaris grup Lulu MUN. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, saya akan membuatmu lenyap dari grup Lu. Sepertinya memang benar ada kabar. Putri Pak Lu akan kembali. Tapi itu bulan depan. Kamu sekarang sudah berani mengaku sebagai Xiao Lu. Pasti sudah banyak mempelajari grup Lu ya? Basa-basi apa kamu Xiao Lu? Kalau begitu saya adalah ayahnya Pak Lu. Bagaimana setelah identitas aslimu terbongkar? Kamu mulai ngawur ya, kamu mau memanggil saya. Kamu tidak bisa menakut-nakuti saya. Mau adu koneksi dengan saya. Kamu sudah menendang besi baja. Dia begitu sombong, apa masih ada koneksi yang lebih besar? Kau tahu siapa pamanku? Wiwen, wakil presiden grup Lu. Itu sama dengan Lu. Veteran yang mulai dari awal. Aku akan memberitahu dia tentang dua pembohong. Aku punya kesempatan untuk dipromosikan lagi. Aku bisa menjadi. Bagaimana dengan manajer umum departemen penjualan? Hahaha. Kalian tunggu aku. Hei Wu, aku di pintu pertemuan tahunan perusahaan. Saya menangkap seorang putri yang menyamar sebagai ketua. Penipu yang ingin mencuri rahasia grup Lu. Anda membawa seseorang untuk melihatnya. Aku akan mengirim seseorang. Apa yang terjadi? Aku ingin masuk ke dalam pembohong. Meskipun grup Lu kami adalah satu-satunya. Tapi serigala juga sangat diperlukan. Tidak bisa dianggap enteng. Situasi seperti ini. Ketika putri saya kembali, aku akan memberikan grup Lu. Pada saat itu semua orang akan beri dia bantuan dalam segala hal. Baiklah, hari ini, Dewan Direksi di sini. Semua orang akan menghadiri pertemuan tahunan nanti. Tunggu sampai Wu selalu datang. Kau akan tahu siapa aku. Tunggu Lu selalu bertanya tentang pertemuan tahunan saya. Aku akan mengambil semua yang terjadi di sini. Beritahu dia semua. Pemimpin kelompok penjualan Anda. Seberapa baik itu? Jangan telepon dia. Ingin menemukan seseorang untuk memimpikan Anda. Anda menunggu polisi untuk menangkap Anda. Pasti ada bukti kejahatannya di mobil ini. Benar saja ada. Jangan buru-buru buka pintu mobil. Tidak ada yang kau inginkan. Ini pasti bukti. Beri aku kunci cadangan. Kemana kamu pergi? Kau gila. Aku tahu aku tidak bisa memakainya lagi. Anda tidak pantas melihat file kami di level ini. Tidak oke. Aku punya cara. Chen Wurong. Kamu akan menyesal jika merusak mobil ini. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun dari mulutmu, penipu. Sekarang mari kita lihat. Bagaimana kamu berencana mencuri rahasia grup Lu. Ini adalah kontrak investasi. Senilai 1 miliar untuk grup Lu. Kamu juga akan berinvestasi di grup Lu. Ada masalah apa? Halo Kak Su. Apakah grup kita baru-baru ini menerima investasi 1 miliar? Grup Lu kita masih butuh investasi orang lain. Kamu dengar dari siapa? Aku hanya mendengar kabar angin, tidak ada kabar berarti baik. Terima kasih Kak Su. Apa sebenarnya rencana kalian?
Bagaimana kalian bisa tahu berita tingkat tinggi ini? Omong kosong Kak Su adalah kepala Departemen Keuangan. Hal sebesar ini pasti dia tahu. Apa sebenarnya tujuanmu? Menurutku ini adalah langkah cadangan mereka. Setelah identitas mereka terbongkar, ternyata dua wanita licik ini. Kamu berbohong. Ini adalah keputusan yang aku buat bersama direktur. Di belakang dokumen ini ada cap perusahaan kami. Sekarang kamu percayakan. Kalian para penipu. Bahkan berani memalsukan cap perusahaan. Tunggu saja masuk penjara. Kamu tidak hanya merusak mobilmu sendiri, tapi juga merobek kontrak investasi. 1 miliar perusahaan, aku belum pernah melihatnya. Orang bodoh sepertimu, hahaha. Kamu akan menyesal. Kalian dua wanita jahat ini adalah kesempatan emasku untuk naik jabatan. Meskipun paman telah membantuku di balik layar, membuatku menjadi juara penjualan. Sedang tidak tahu bagaimana caranya agar aku cepat naik jabatan. Dengan kedatangan kalian. Sekarang bahkan ada alasannya. Tunggu sampai Wu Yuan datang. Kamu akan berlutut memohon padaku untuk membebaskanmu. Di mana para penipu itu? Ini dia. Mereka ingin menyusup ke acara tahunan. Bahkan menyamar sebagai anggota tim penjualan 1, kalau bukan karena aku mengenal setiap anggota. Sangat baik, hampir saja mereka menyusup masuk. Di mana Pak Wu? Pak Wu masih perlu memimpin acara tahunan menangkap penipu. Mana perlu dia turun tanggian sendiri. Saya ingin bertemu Wu Yuan. Berani-beraninya kamu menyebut nama Pak Wu. Ini barangnya, kalian tidak boleh merampas barangnya lagi. Di dalam flash disk ini pasti ada bukti bahwa mereka adalah penipu. Rampus ITU. Ketua, hentikan kalau terus begini. Kalau jadi besar hanya akan merugikan perusahaan. Siapa ketuamu? Aku tidak ada hubungan dengan kalian dua penipu ini. Tidak apa-apa, pukul saja. Pukul sampai dia menyerahkan. Kotak hitam. Di dalam flash disk ini, kalau tidak ada bukti kamu penipu, kenapa kamu begitu gugup? Ini kotak hitam teknologi AI. Ini hasil penelitianku di luar negeri. Kamu tahu berapa besar risikonya untuk membawanya kembali. Kembalikan padaku. Apa itu kotak hitam? Menurutku di sini pasti ada. Rahasia grup Lu bukan? Kalau begitu cepat hancurkan flash disk itu. Jangan sampai rahasia grup Lu terbongkar. Jangan, ini adalah hasil tertinggi teknologi penelitian dalam belasan tahun terakhir. Ini berkaitan dengan perkembangan grup Lu dalam belasan tahun ke depan kalau hancur habis. Omong kosong. Kamu seorang penipu, mana mungkin punya barang sepenting ini? Aku mohon padamu. Sepertinya kamu sangat ingin menyelamatkan flash disk ini. Kalau begitu kamu berlutut dan sujud padaku. Sampai aku puas, aku tidak akan menghancurkannya. Bagaimana? Chen Wurong. Sepertinya kamu tidak terlalu ingin menyelamatkan flash disk jelek ini. Aku sujud, aku sujud, aku sujud. Kenapa tidak dari tadi sujud? Sujud kuat-kuat sampai aku puas. Aku ingin melihat kamu sampai berdarah di sini. Hahaha. Hahaha. Apa yang kalian lakukan di sini? Paman Wu. Apa yang kalian lakukan di sini? Paman Wu. Paman Wu, Direktur Wu. Mereka berdua adalah penipu yang aku ceritakan padamu. Aku tidak hanya menghentikan mereka dari rencana mencuri rahasia perusahaan keluarga Lu, tapi aku juga sudah menemukan buktinya. Flash disk ini. Akhirnya Paman Wu datang. Cepat katakan pada orang tak berguna ini. Apakah aku benar-benar putri Direktur Lulu Yuan? Gadis ini tampak sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. An-an baru akan kembali bulan depan. Ini langsung dari mulut ketua. Kamu punya nyali besar ya. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai putri ketua. Memang. Paman Wu hanya pernah menggendongku saat kecil. Saat itu aku masih anak kecil gemuk yang ingusan. Paman Wu.
Diam kamu, siapa yang jadi pamannya? Kalau Simiwa Bukti, sedang terkumpul jangan, buan waktu lagi di sini. Bersihkan segera dan bergegas ke acara tahunan. Baik. Aku pastikan semuanya bersih tanpa jejak. Setelah dibersihkan langsung ikut dalam acara tahunan. Ketua sangat puas dengan kinerja Departemen Penjualan 1 kalian. Untuk tahun ini, dia ingin memberimu penghargaan di acara tahunan. Terima kasih Direktur Wu. Direktur Lu ada di sini. Apa hubunganmu dengannya? Aku ingin bertemu Direktur Lu. Astaga, dia mau menerobos masuk paksa ke acara tahunan. Cepat tangkap dia. Direktur Lu. Di mana Direktur Lu? Apakah ini bagian dari proyek spesial untuk acara tahunan perusahaan? Apa yang kalian pikirkan? Begitu masuk langsung mencari Direktur Lu. Apa dia wanita simpanan Direktur Lu di luar? Omong kosong, apa ini kalian tahu sendiri karakter Direktur Lu? Bagaimana mungkin dia bisa punya wanita simpanan? Bahkan berani menerobos paksa acara tahunan. Apa kalian menganggap ini pasar tradisional? Chen Wurong, apa kau takut? Makanya kau tidak berani membiarkanku menemui Apa Direktur kau Lu. benar-benar menganggap dirimu sebagai putri keluarga Lu? Dengar baik-baik, Putri Sulung sebenarnya masih di luar negeri. Bukan kamu orang jahat yang suka pamer. Lu Zong sibuk setiap hari orang yang ingin bertemu dengannya. Antriannya sampai setengah tahun. Kamu siapa? Berani mencoba masuk paksa ke acara tahunan untuk bertemu dia. Kembalikan kotak hitam teknologi AI. Kamu bilang flash disk itu apa? Kotak hitam teknologi AI. Wu Zong, jangan dengarkan pembohong ini. Apa itu kotak hitam menurutku? Di dalamnya adalah bukti penipuan mereka. Jika ini benar kotak hitam dan sampai di tanganku, maka aku akan jadi ketua dewan baru. Di mana Shen Zonggong? Bawa laptopmu. Datang ke sini Wu Zong. Aku di sini. Bantu aku lihat apa isi flash disk ini, oke? Wajah asli kalian akan segera terbongkar. Nanti lihat kalian bisa berkelit apa lagi. Jangan sembarangan mengutak-atik, teknologi AI masih sangat rapuh. Jika kamu ceroboh, bisa-bisa sistemnya crash. Aku seumur hidup meneliti kode. Sekarang aku kepala insinyur di Departemen Teknologi Grup Lu. Flash disk kecil ini, mana bisa menghentikanku? Tidak bisa. Pergi sana. Jelas-jelas ada yang disembunyikan, biar aku lihat apa isi flash disk ini. Tahan dia. Apa ini, kok ada passwordnya? Oh. Tunggu sebentar, aku coba retas passwordnya. Wu Zong tidak perlu repot-repot. Aku bisa langsung tanya passwordnya. Cepat bilang passwordnya apa. Aku tidak akan memberitahumu. Tidak mau bilang ya. Aku sarankan kamu terima kenyataan. Jujur saja semua yang perlu dijelaskan. Biarkan sedikit siksaan fisik. Ini menyangkut masa depan grup Lu bagaimanapun. Aku tidak akan memberitahumu passwordnya. Atau kamu ketik passwordnya dengan tanganmu sendiri. Atau aku putuskan tanganmu. Kamu tahu tangan ini berharga sekali. Tangan pencuri memang berharga. Kalau tangan ini putus, tidak bisa mencuri lagi. Paman Wu, kamu tidak ingat aku ya? Sebut-sebut Paman Wu, aku kenal kamu. Sok akrab sama aku. Paman Wu, kamu tidak ingat ya? Saya Anan. Waktu saya kecil Anda pernah menggendong saya. Coba pikir lagi. Saya benar-benar kerasukan. Saya percaya kata-kata penipu. Paman Wu. Waktu saya kecil saya pernah menggigit lengan Anda. Seharusnya masih ada bekas gigitan saya di lengan Anda. Bagaimana dia tahu ada bekas gigitan di lengan saya? Jangan-jangan dia benar-benar Anan. Apa Anda sudah ingat? Tidak bisa kalau dia kembali mendadak. Saya tidak akan pernah punya kesempatan untuk menjadi direktur utama. Omong kosong di lengan saya. Tidak ada bekas gigitan. Kenapa password Lao Shen belum terbuka? Hampir selesai. Ternyata penipu ini sangat waspada. Passwordnya agak rumit. Ekspresinya tadi. Jelas-jelas sudah ingat. Sekarang yang paling penting adalah melindungi black box agar tidak rusak.
Untuk melindungi keamanan black box, saya pasang 10 password semakin sulit. Kalian tidak akan bisa membukanya. Omong kosong, tinggal selangkah lagi passwordmu terbuka. Kamu cuma pura-pura. Apa yang kamu mau lakukan? Bagaimanapun saya akan melindungi black box. Buruk, kamu jahat. Kamu malah mau menelan flash disk, keluarkan. Sial, flash disk sebesar itu. Kamu benar-benar bisa menelannya, sepertinya data di dalamnya sangat penting. Kalau black box ada sedikit kerusakan, kamu akan jadi penjahat di grup lu. Kamu jahat. Berani membantah orang. Cepat beli obat pencahar terbaik, saya mau wanita ini di depan semua orang mengeluarkan flash disk yang ditelannya ya. Chen Wurong, apa kamu tidak punya rasa malu? Bukan saya yang buang air besar di depan umum, perbuatanmu wanita jahat. Apa hubungannya dengan saya? Kamu kan ketua penjualan. Bisa-bisanya bicara seperti itu. Kamu tidak pantas saya ajak bicara baik-baik. Sudah, ini kan acara tahunan grup lu. Jangan lakukan hal menjijikkan itu. Mengerti, masih diam aja. Buang dia keluar. Tidak, aku harus menemukan Pak Lu. Di tanganmu pasti ada bekas gigitanku. Bisa membuktikan aku adalah Lu Yuan. Ngomong-ngomong soal Pau ini, kenapa dia tidak memperlihatkan lengannya biar semua orang lihat? Kalau ada anjing yang menerkam dan menggigitmu, kamu akan menghindar atau menggigit balik. Benar juga ya, orang-orang dia juga. Mereka berdua bersama. Aku tidak punya waktu untuk bermain game pengakuan dengan kalian. Usir mereka semua keluar. Aku akan melawan kalian. Aduh. Kalian semua lihat kan, apa benar ada bekas gigitan? Wanita itu bilang benar, dia mungkin benar-benar putri grup lu. Tapi bagaimana mungkin Pak Wu ini kan yang menemani Pak Lu membangun kerajaan? Kalau dia benar-benar putri grup Lu, Pak Wu tidak mungkin tidak mengenalnya. Bekas gigitan itu tidak bisa dipalsukan, kenapa Pak Wu tidak mengaku identitas Nona Lu? Wu Yuan ini benar, kenapa kamu tidak mengaku? Mengaku apa, aku tidak menyangka. Kamu menyelidikiku dengan sangat teliti. Bahkan bekas gigitan di lenganku kamu tahu. Tentu saja aku tahu karena aku yang menggigitnya. Omong kosong, bekas gigitan di lenganku ini adalah bekas gigitan anjing waktu kecil, banyak orang yang melihatnya. Kamu tahu bisa membuktikan apa? Wu Yuan, kamu harus membuatku membongkar hal-hal kotor yang pernah kamu lakukan. Baru kamu berani mengaku aku adalah Lu Yuan. Aku hidup dengan jujur, pernah melakukan hal kotor apa? 15 tahun yang lalu. Orang yang ingin melawan grup Lu kami. Tidak 150 juga ada. Dia menyelidiki grup Lu kami. Cukup teliti juga. Tapi tidak ada gunanya. Selamat tinggal Lu Yuan. Dia ternyata sudah mengenaliku. Apakah untuk mengambil alih grup Lu dia tidak mengaku identitasku? Pak Wu. Tahun baru ini, banyak orang yang melihat. Dengar nggak, wanita ini sepertinya memiliki rahasia gelap, Pak Wu. Kamu tidak lihat ekspresi Pak Wu tadi? Kalau bukan karena manajer Chen yang menahan, entah apa yang akan terjadi. Grup yang sudah ada sejak abad lalu, mana ada yang tidak punya aib? Saat bekerja dulu juga suka berbisik-bisik begitu. Membicarakan atasan Pak Wu. Menurutku lebih baik tunggu bodyguard kembali wanita jahat ini. Baru akan menyesal setelah melihat peti mati. Tunggu, kita dapat flash disk. Dia akan ketahuan aslinya. Kamu mengajari aku? Tidak, sekarang pergi. Aku bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sekarang mau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sudah terlambat. Percaya tidak, aku bisa membuatmu tidak pernah bertemu ayahmu lagi. Kalau takut dengan ancamanmu, aku bukan anak ayahku. Manajer Chen, obat pencahar yang kamu minta aku sengaja beli yang paling kuat. Langsung bereaksi setelah diminum. Tunggu kita buka flash disk. Lihat apa lagi yang bisa kamu bantah. Begitu Pak Lu datang semuanya akan terungkap. Tunggu kamu kehilangan muka setelah masuk ke black box. Aku lihat bagaimana kamu bisa memimpin grup Lu lagi. Kasih dia obat lalu buang ke kamar mandi. Suruh orang mengawasinya ya. Pak Wu tugas mengawasi ini. Aku bisa lakukan. Lebih baik berterima kasih pada Pak Wu. Dia memberikanmu kehormatan terakhir. Ya ampun, benar-benar kasih obat pencahar. Manajer Chen terlalu kejam. Li Nuo Huan benar-benar tidak tahu malu, pekerjaan seperti itu dia berebut. Wanita jahat kehormatan diberikan malah tidak mau. Kamu memang wanita jahat.
Bagaimana persiapan pesta tahunan perusahaan? Pesta tahunan perusahaan tahun ini. Bagaimana persiapannya? Direktur utama sudah hampir selesai. Pak Lu. Ini penipu yang aku tangkap. An. Apakah ini penipu yang kamu bilang? Dia putriku Lu Muan. Ya ampun. Dia benar-benar putri grup Lu. Kenapa Pak Wu tidak mengenali putri Pak Lu? Pak Wu hampir menjadi direktur utama tiba-tiba putri kembali. Kamu bisa terima? Cepat katakan siapa yang mengganggumu. Ayah, ada terlalu banyak tikus di perusahaan kita. Izinkan saya memperkenalkan. Putri saya Lu Muan. Doktor termuda di dunia, dengan 2 gelar. Baru saja kembali dari luar negeri. Dan juga ketua baru grup Lu. Lepaskan dia. Bawa Miss Lu untuk istirahat dulu. Ya. Ayah, saya ingin membersihkan tikus-tikus ini bersama Anda. Putri, dengarkan ayah. Anda istirahat dulu. Rapat tahunan masih berlanjut. Setelah tubuhmu pulih, ayah akan Membersihkan tikus-tikus ini bersamamu. Baik. Siapa yang mengganggu putri saya? Katakan padaku. Siapa yang mengganggu putri saya? Xiao Lu. Rapat tahunan berlanjut. Perjalanan baru dimulai. Keluarga besar grup Lu, selamat malam semua. Bagaimana kamu bisa duduk tenang seperti ini? Kalau saya sudah mencari kesempatan untuk kabur. Bisa kaburkah? Penjaga pintu sudah menutup pintu. Apakah kita akan ada masalah? Dengan begitu banyak orang di rapat tahunan. Xiao Wu adalah paman saya sendiri. Dia seharusnya tidak akan membiarkan saya. Saya harap kali ini Xiao Wu tidak seperti patung lumpur menyeberangi sungai. Susah menyelamatkan diri sendiri. Selanjutnya adalah acara utama rapat tahunan kita. Acara penghargaan tahunan. Hadiah tahun ini sangat luar biasa. Adalah mobil mewah bernilai jutaan. Mengkingka. Penghargaan ini adalah penghargaan kontribusi tahunan. Ada seseorang, dia bekerja dengan rajin di grup Lu, dan mencapai prestasi penjualan lebih dari 100 juta. Mari kita sambut pemenang penghargaan kontribusi tahunan. Chen Wurong, manajer Chen, silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Sial. Mobil itu benar-benar hadiah untukku. Manajer Chen, tunggu apa lagi? Ayo naik ke panggung, ambil hadiahnya. Tidak perlu upacara penghargaan lagi. Mobil mewah manajer Chen itu sudah dihancurkan sendiri olehnya. Maaf membuat kalian menunggu lama. Setelah selesai kalian bisa keluar lihat. Ada mobil yang dihancurkan, mobil mewah itu. Itu hadiah untuk manajer Chen. Manajer Chen sendiri yang menghancurkan hadiahnya. Kenapa ya? Siapa tahu nanti keluar lihat saja pasti tahu. Pasti kalian penasaran, kenapa manajer Chen menghancurkan mobilnya? Itu karena dia melihat aku mengendarai. Mobil hadiah itu datang ke tempat ini. Dia kira aku anak orang kaya yang baru datang. Tidak hanya datang tiba-tiba tapi juga merebut bonus akhir tahunnya. Mengandalkan dukungan dari CEO Wu. Manajer Chen tidak terima. Dengan prinsip kalau tidak bisa dapat hancurkan saja. Mobil itu dihancurkan. Tidak disangka. Manajer Chen ternyata orang yang picik. Mungkin prestasinya juga semua karena CEO Wu ya. Di grup Lu tentu saja posisi itu CEO Wu adalah paman manajer Chen. Grup Lu tentu saja ini namanya air tidak mengalir ke sawah orang lain. Manajer Chen. Kunci ini masih mau tidak? Nona Lu, aku akui tadi aku buta. Telah menghina kamu. Tapi karena mobil ini hadiah untukku, aku seharusnya bisa mengaturnya. Seperti yang aku mau. Benar juga, ayo naik ambil hadiahnya. Lihat, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hadiah sudah diambil, baiklah. Mari kita mulai acara terakhir dari rapat akhir tahun ini. Sesi penyelesaian, ayo.
Tangkap dia. Lue Yuan, kamu mau apa? Tentu saja membalas semua yang kamu lakukan padaku. Semua kembali padamu. Dasar tebal muka. Memukulmu sampai tanganku sakit. Lue Yuan, ini rapat tahunan grup Lu. Kamu masih ingat ini rapat tahunannya? Kamu yang mulai ribut, kenapa kamu boleh ribut? Saya tidak bisa membalas keadilan untuk semua orang. Kamu benar-benar keterlaluan. Saya keterlaluan. Xiao, ceritakan semua yang kamu lihat di departemen penjualan 1. Apa yang kamu lihat, beritahu semuanya. Halo semuanya. Saya Wei Xiao, magang di Departemen Penjualan 1. Chen Wurong telah melakukan pelecehan seksual di tempat kerja di perusahaan Lu. Dan hari ini dia bahkan mengancam saya. Jika saya tidak tidur dengannya, maka saya tidak akan lulus masa magang saya. Pelecehan seksual di tempat kerja. Manajer Chen ini benar-benar bukan orang baik. Bukankah dia hanya mengandalkan pamannya yang menjadi wakil ketua Dewan Jika Gadis-Gadis? kalian pernah dilecehkan oleh Chen Wurong, Tolong bersaksi dengan berani saya di sini. Saya akan membalas keadilan untuk kalian. Saya bersaksi bahwa Chen Wurong selalu melakukan pelecehan seksual di tempat kerja. Dia sering mengancam rekan-rekan wanita dengan alasan tidak bisa diangkat sebagai pegawai tetap dan pemecatan. Mengancam rekan-rekan wanita, memaksa mereka tidur dengannya. Lin Huan, wanita jahat, apa yang kamu omong kosong? Gadis-gadis, bangkitlah. Kita harus menolak pelecehan seksual di tempat kerja. Saya bersaksi bahwa Chen Wurong, dia juga pernah melecehkan saya benar. Dia adalah sampah manusia total, Nona Lu. Saya memiliki banyak bukti di tangan saya. Cukup untuk membuatnya dipenjara bertahun-tahun. Lin Huan, apa kamu orang baik? Sebagai staf HRD perusahaan, diam-diam memeras karyawan. Menjual posisi di perusahaan Lu secara pribadi. Apa yang kamu lakukan ini, tidak takut orang lain membongkarnya? Chen Wurong, kamu ingin main seperti ini kan? Baiklah. Saya punya lebih banyak bukti. Semua pencapaianmu diberikan oleh Wu Zong. Kalian tidak tahu kan, Wu Zong adalah paman dari Chen Wurong, jadi dia bisa terus naik pangkat. Di acara tahunan mobil mewah dijadikan hadiah. Ini semua sudah ditentukan sebelumnya. Lin Huan, kamu diam-diam bekerja sama dengan perusahaan pesaing. Menjual paket unggul ke premier ke dengan harga tinggi. Akibatnya perusahaan Lu tidak mendapatkan bakat unggul dalam beberapa tahun ini. Uang yang kamu hasilkan dengan cara-cara ini adalah uang haram. Cukup, aku tidak mau mendengar kalian saling menggigit lagi. Perusahaan akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua karyawan. Survei menyeluruh terhadap semua karyawan. Kalian para pemimpin menengah, satu persatu akan diselidiki. Mari kita laporkan dengan aktif, ada hadiahnya. Pimpinan akan menjamin keamanan kalian sepenuhnya. Lue Yuan, kamu tahu apa konsekuensinya melakukan ini? Grup Lu adalah mesin besar. Dengan melakukan ini, kamu membuat mesin itu mati. Mati juga tidak apa grup Lu kita. Memang perlu dibenahi. Tidak hanya itu, dia juga merobek kontrak investasi sebesar 1 miliar yang saya berikan ke grup Lu. Dia adalah biang kerok yang membuat grup ini mati. Sekarang waktunya kita berdua beres-beres. Lue Yuan, apa yang kamu lakukan? Katanya obat ini sangat manjur. Satu teguk langsung bereaksi. Jangan gegabah, bukannya kamu mau memecat saya mobil. Mobil saya tidak mau saya mengundurkan diri. Tahun baru juga tidak ikut lepaskan saya. Buka mulutnya. Rasakan sendiri bagaimana rasanya obat pencahar ini. Non Lu benar-benar tegas. Ini namanya menanggung akibatnya sendiri. Chen Wurong di Departemen Penjualan pertama. Sudah bertindak semena-mena selama bertahun-tahun, pasti dia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini, hanya saja tidak tahu bagaimana Pak Wu kali ini akan menyelamatkannya. Paman, tolong saya tunggu. Kamu memberinya begitu banyak obat pencahar, mau membuatnya mati. Kalau begitu ketika saya baru saja diberi obat pencahar, mengapa kamu tidak berkata sepatah kata pun? Saya. Paman Wu. Awalnya saya hanya ingin menakut-nakuti kalian. Memaksa kamu mengakui bahwa kamu adalah Saya penipu. tidak tahu kamu benar-benar Non Lu. Non Lu. Berikan itu padanya. Jangan biarkan dia memuntahkan setetes pun. Sudah, lepaskan dia. Selesaikan masalah keponakan. Sekarang giliranmu, Paman Wu. Paman Wu. Apakah kamu yang naik atau saya yang turun? Apa yang kamu lakukan? Saya adalah wakil presiden grup Lu. Sama seperti Pak Lu, saya adalah pendiri. Bagaimana kamu mau mempermalukan saya di depan begitu banyak karyawan? Ide bagus. Kamu berani. Memang keluarga. Sama tebal muka. Kamu yang muda berani memukul yang tua.
Sekarang tahu aku yang muda. Tapi tadi saat aku memohon, bagaimana kamu bisa berpikir untuk membunuhku? Kalau bukan karena ayahku datang tepat waktu sekarang di kamar mandi. Orang yang tidak sadar itu adalah aku. Karena ada manajemen seperti kamu, manajemen menengah meniru yang atas, baru bisa membuat perusahaan seperti sekarang. Kamu sebagai wakil ketua malah melindungi keponakanmu sendiri. Kamu membuat orang lain di perusahaan bagaimana berpikir. Kamu tahu aku anaknya Pak Lu tapi pura-pura tidak kenal. Masih ingin mengambil yang berhubungan dengan masa depan grup Lu. Kotak hitam ini untuk dirimu sendiri. Kamu adalah penjahat terbesar di grup Lu. Tidak usah berkelahi lagi. Aku memukulmu, kamu malah senang. Paman Wu mainnya benar-benar seru. Kamu benar. Kamu adalah veteran yang berjuang bersama ayahku. Aku bisa memberimu kehormatan setelah rapat tahunan. Kamu bisa mengajukan pengunduran diri untuk pensiun. Perusahaan akan merawatmu sampai akhir. Kebetulan hari ini semua direktur ada. Mari kita batalkan jabatan direktur Wu Yiwen dan keluarkan dia dari keputusan grup Lu. Yang setuju silakan angkat tangan. Lu Muan, kamu pikir aku di perusahaan selama ini main-main saja? Aku tahu. Grup Lu dari sebelumnya tidak punya apa-apa. Sampai sekarang menjadi perusahaan pilar, tidak lepas dari kepercayaan semua orang. Mengelola perusahaan tidak mudah, dan juga butuh orang seperti Wu Yiwen untuk melakukan hal-hal yang tidak terang. Tapi semua orang harus tahu, perusahaan ini milik keluarga Lu. Aku tahu, keberadaan Wu Yiwen adalah hasil diam-diam semua orang, bahkan banyak orang yang memiliki hubungan kepentingan yang sangat dalam dengannya. Aku tidak menyalahkanmu, tapi sebagai direktur perusahaan, aku harus membuat contoh untuk memberitahu grup ini dan memberi penjelasan kepada ribuan karyawan. Kalau kalian tidak ingin dia pergi tidak apa-apa. Kalian bisa jadi ayam atau monyet. Aku sudah selesai bicara, aku kasih kesempatan sekali lagi. Setuju keluarkan Wu Yiwen. Anggota Dewan Direksi Grup Lu tolong angkat tangan. Bagus, satu orang menolak. Selain itu semua setuju Paman Wu. Terima kasih banyak atas segala yang telah kau lakukan untuk perusahaan. Selanjutnya silakan nikmati hidup pensiunmu. Wanita jahat. Kau yang memaksaku, Wu Yiwen. Letakkan pisau itu. Wu Yiwen, Kau benar-benar tidak punya. jalan keluar lagi. Siapa bilang aku tidak punya jalan keluar? Aku sudah siapkan kapal tengah malam. Dan selama ini aku menguasai rahasia grup Lu di luar negeri. Aku masih bisa hidup enak. Orang sepertimu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kau yang menyebabkan ini. Lau Wu, tenang dulu ya. Apapun bisa kita bicarakan, kau tidak boleh begini. Kalau tidak kau akan semakin terjerumus, diam kau. Salahmu, Lu Yuxian. Biarkan putrimu di luar negeri. Belajar AI saja, kenapa harus pulang? Mewarisi posisi direktur utamamu. Posisi ini milikku. Xiao-Xiao, sekaranglah waktunya. Kau tidak bisa kabur. Berani main-main denganku. Siapa bilang aku mau kabur? Pergi. Wanita jahat, hari ini, aku akan menjadikanmu bantal. Non Lu, kau baik-baik saja. Aku baik-baik, untung ada kau, Xiao-Xiao. Sangat menakutkan, aku hanya seorang magang. Kenapa harus mengalami perebutan kekuasaan yang menakutkan ini? Anan, kita pulang. Grup Lu. Selanjutnya serahkan padamu. Ayah, tenang saja. Aku akan membawa grup Lu terus maju. Setelah aku membuka kotak hitam yang kubawa dari luar negeri, Departemen Teknologi Grup Lu di bidang teknologi AI, kami telah mencapai kemajuan yang sangat menggembirakan. Grup ini akan dalam rencana 5 tahun berikutnya berencana untuk sepenuhnya mendorong penyebaran teknologi AI, berusaha untuk menyamai negara asing dalam 3 tahun dan melampaui negara asing dalam 5 tahun. Baik. Selanjutnya sekretaris saya Ibu Wei Xiao-Xiao akan menjelaskan kepada para direktur rencana grup Lu untuk 5 tahun ke depan.